sedikit sharing, qadarullah saya dan suami, nggak apa-apa izin, sudah menikah selama 5 jalan 6 tahun. Dari awal tahun memang kita tidak terlalu mencemaskan karena kita percaya Allah tahu yang terbaik untuk kami. Sampai menginjak ke 5 tahun, rasanya sudah mulai mungkin beda nggih Ustadz, berubah, tambah ada keinginan. Lalu kita berikhtiar. Sedikit cerita, saya dan suami itu berjualan nasi Ustadz. Mohon maaf sharing, kami menabung dari kita jualan selama kurang lebih 5 tahun. Alhamdulillah sebenarnya sudah terkumpul untuk kami rencana. Kami ingin berangkat umroh tahun depan awal. Tapi qadarullah Allah mungkin lebih tahu yang terbaik untuk kami. Beberapa bulan yang lalu saya dan suami Allah berikan ujian, tabungan yang kita kumpulkan untuk berencana umroh untuk memohon keturunan di Mekah. Qadarullah Allah ambil dengan caranya dan kami ketika hilang itu Ustadz, ketika hilang seketika itu saya tidak merasakan pedih karena Allah tahu yang terbaik. Itu pegangan saya dari awal saya dan suami hijrah. Tapi akhir-akhir ini kok rasanya seperti sakit. Padahal saya berusaha untuk ridho, berusaha untuk ikhlas, cuman seperti teringat perjalanan kami dari jualan nasi 1 porsi sehari, 10 porsi sehari itu kita kumpulkan tuh rasanya kok lumayan bikin keinget terus. Sampai akhirnya saya dan suami sering-sering datang ke kajian untuk menguatkan hati kami. Di salah satu kajian membahas tentang ridho, tentang takdir Allah. Di situ ada salah satu jamaah yang bertanya dan pertanyaannya hampir mirip dengan saya. Kita sudah berusaha ridho atas segala yang Allah berikan, kita sudah berusaha ikhlas, tapi ketika rasa ingat itu datang kembali itu seperti rasa lumayan berat dan bikin nyesek. Itu apakah kami tergolong munafik Ustadz? Padahal kami sudah berusaha semampu kami untuk ridho, hanya karena mungkin proses cara kami mengumpulkannya benar-benar penuh dengan harapan. Itu waktu saya kajian, Ustadznya bilang, kita mohon pertolongan sama Allah, kita berdoa kepada Allah, mohon untuk dihilangkan ingatnya. Saya berusaha untuk berdoa, tapi sewaktu-waktu rasanya ingat kembali. Nah itu bagaimana ya Ustadz untuk saya dan suami bisa lebih ridho lagi, dan apakah itu termasuk kami orang yang munafik karena kami berkata dan berusaha ridho tapi ternyata kami masih beberapa kali sering keingat. Pacaran halal, taklim bareng, doa bareng, berjuang bareng, diuji bareng. Semoga Allah berikan rumah tangga yang mawaddah warahmah sampai di surga ya Mbak Fitri. Dijadikan keluarga kalian seperti keluarga Imran dan keluarga Ibrahim, yang suatu saat Allah berikan keturunan yang solih-solihah insyaAllah. Mbak Fitri gak apa-apa dengan perasaan itu atau dengan ingatan itu, karena kalau boleh mengambil sebuah inspirasi, walaupun contohnya berbeda tapi sama-sama diuji, Nabi Muhammad SAW itu seorang yang paling pemaaf, seorang yang paling ridho dengan ketetapan Allah, seorang yang paling ikhlas dalam segala urusan, seorang yang paling lapang dada dengan sebuah keadaan. Tapi ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Wahsy, orang yang pernah membunuh pamannya dalam perang Uhud, walaupun Wahsy itu sudah meminta maaf, sudah masuk Islam, Nabi Muhammad bilang, ya Wahsy, kalau kamu bisa menghindar, gak ketemu dengan aku, menghindarlah. Walaupun Nabi sudah memaafkan Wahsy, tetapi Nabi gak bisa melupakan kejadian Uhud. Dan Nabi tahu Hamzah itu mendapatkan pahala syahid, bahkan disebut dengan Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Jadi
Hamzah itu kembali kepada Allah dengan semulia-mulia posisi syuhada yang tidak mati, bal ahya inda rabbihim yurzakun, bal ahya walakin la tash'urun. Dia hidup tetapi kita nggak ngerasa dia hidup di sisi Allah, diberikan rezeki dan karunia. Nabi paham banget itu, kan kita juga ngerti ini dari Nabi. Jadi Nabi sangat ridho dengan ketetapan Allah bahwa Hamzah itu syahid, bahwa Hamzah itu mulia, bahwa Hamzah itu pembela Nabi kembali kepada Allah sebelum beliau, ridho banget. Tetapi Nabi nggak bisa melupakan kejadiannya. Hanya itu, Nabi nggak bisa melupakan kejadiannya. Apakah Nabi masih marah sama Wahsy? Enggak. Apakah Nabi nggak memaafkan Wahsy? Memaafkan. Apakah Nabi menolak takdir kejadian itu? Enggak. Terus kenapa? Nabi hanya nggak bisa melupakan. Setiap mengingat itu gara-gara ke-trigger sama Wahsy, Nabi jadi ngerasa sedih lagi. Dan itu wajar. Kenapa Nabi mengalami ini? Supaya nanti umatnya kalau mengalami ini ada contohnya. Bukan Nabi berarti nggak sempurna, tetap sempurna. Tapi beberapa kejadian-kejadian yang manusiawi terjadi pada diri Nabi bukan karena Nabi nggak sempurna, supaya bisa ditiru dalam setiap kondisi kemanusiawian kita. Nabi lupa rakaat, ditambah 1 rakaat. Supaya kita kalau lupa bisa nambah. Bukan Nabi nggak khusyuk, memang Allah takdirkan kayak gitu. Jadi begitu juga dengan kondisi Mbak Fitri. Mbak Fitri nggak mengeluh sama Allah, nggak marah sama Allah. Mulai lagi dari awal, tetap berdoa dan tahu betul bahwa niatnya nggak sia-sia. Niatnya itu bukan lagi khawatir, niatnya itu udah jadi azam, dan azam itu sudah dicatat pahala utuh. Jadi Mbak Fitri dengan istri itu dengan suami itu udah umroh. Hanya saja belum menginjakan kakinya di Mekah, belum menyentuh Ka'bah, tapi udah umroh dengan niatnya. Mbak Fitri tahu betul itu. Tapi sesekali teringat, sesekali muncul, ada rasa nelangsa, ada rasa keingat dengan perjuangan dulu. Gak apa-apa dengan itu, berdoa lagi. Justru ingatan itu membuat Mbak Fitri punya pahala lebih di sisi Allah. Kenapa? Ingatan itu kan menyusahkan Mbak Fitri kan, dan suami. Dan para ulama mengatakan al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan beramal. Bagi Mbak Fitri ini nggak mudah. Kehilangan uang ini tuh nggak mudah karena mendapatkannya juga berat. Perjuangannya luar biasa. Maka kehilangan Mbak Fitri mungkin pahalanya lebih besar daripada kehilangan orang pada umumnya. Yang mendapatkan angka segitu mungkin mudah, tapi Mbak Fitri mendapatkannya dengan susah payah dan kehilangannya juga rasanya nggak mudah. Maka insya Allah jazanya juga nggak kecil. Ada satu hadis yang mudah-mudahan menjadi hiburan buat Mbak Fitri untuk menguatkan imannya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya balasan yang besar ada bersama dengan ujian yang besar. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum akan menguji mereka. Siapa yang ridho maka baginya ridho Allah. Siapa yang marah ataupun gak ridho baginya juga kemarahan Allah. Jadi semoga ini tanda-tanda Allah mencintai Mbak Putri dan suami. Dan ini juga menjadi salah satu berita gembira. Berarti suami dan Mbak Putri itu mau dikasih idhamal jaza, dikasih balasan yang besar. Mungkin kehilangan uang, nanti Allah ganti dengan keturunan yang soleh-solehah insya Allah.